Halo guys, kembali lagi di Babysik Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi. Ya, kali ini Kak Edi akan ngebahas materi lanjutan dari sistem reproduksi. Jadi ada salah satu subbab di sistem reproduksi yang ngebahas tentang fertilisasi, gestasi, dan partus. Apa itu fertilisasi, gestasi, dan partus? Nanti kakak jelasin ya. Langsung aja kita mulai dulu yuk. Fertilisasi ini udah dijelasin di video sebelumnya. Fertilisasi adalah proses pembuahan atau proses pertemuan antara sel sperma dengan sel ovum ya. Nah, gimana sih prosesnya? Jadi fertilisasi sebenarnya merupakan proses bergabungnya sperma dan sel telur. Fertilisasi ini terjadi di sepertiga bagian dari oviduk. Jadi prosesnya gini, ada sperma masuk gitu kan ya. Sebelumnya ada terjadi kopulasi atau kawin di mana spermanya akan masuk ke bagian oviduk dari betina atau perempuan. Nah, kemudian pastinya masuk gara-gara ada proses ejakulasi dulu ya ke dalam alat reproduksi wanita. Nah, setelah masuk nanti di dalam tubuh wanita ini sperma bisa bertahan kurang lebih sampai 8 harian ya. Jadi bisa nyampe 8 hari. Cuman efektif untuk melakukan pembuahan cuma sekitar 2 hari ya, 2 hari setelah ejakulasi. Jadi bisa bertahan sampai 8 hari cuman efektifnya cuma 2 hari untuk bisa membuahi si sel telur ya. Nah, setelah itu gimana? Oh, sebelumnya syaratnya minimal bisa membuahi adalah minimal jumlah spermanya adalah 20 juta. Kalau di bawah 20 juta maka peluangnya akan semakin kecil untuk bisa membuahi sel telur ya. Nah, kemudian pada saat sperma bertemu atau berhasil bertemu dengan sel telur, maka nanti akan terjadi atau bagian kepalanya sperma atau akrosom spermanya ini akan mengeluarkan enzim. Enzimnya ini akan menembus pada bagian dinding sel telur. Ingat, dinding sel telur ada 3, kurang lebih ada zona pellucida, corona radiata, dan membran plasma. Itu akan ditembus ya. Kenapa bisa menembus? Karena si akrosom sperma tadi menghasilkan enzim ya. Enzim hyaluronidase ya. Nah, itu dia nama enzimnya. Sehingga dapat menembus dinding sel telur. Nah, ketika udah masuk gimana? Maka otomatis sel telur akan ngeblokir. Jadi nggak bakal ada sperma lain bisa masuk ke ovum tadi ya, jadi dihambat atau diblokir. Kemudian karena udah masuk spermanya itu menyebabkan proses lanjutan dari oogenesis. Tadi kan oogenesis kan yang keluar cuma oosis sekunder. Oosis sekunder akan berkembang menjadi sel ovum. Jadi yang ngebuat oosis sekunder menjadi sel ovum adalah fertilisasi. Karena adanya sperma yang masuk maka baru terjadi proses perubahan oosis sekunder menjadi sel ovum ya. Kalau udah masuk maka gimana? Nanti pronukleus jantan akan melebur dengan pronukleus betina dan akan menghasilkan yang namanya zigot gitu ya. Simpel ya. Fertilisasi adalah proses pertemuan sel sperma dengan sel ovum. Terjadinya otomatis dengan penuh proses ya, mulai dari spermanya bergerak masuk, pertama kawin pastinya kawin, spermanya masuk, bergerak ke bagian oviduk, ketemu dengan ovum, kemudian ditembus dulu, kemudian tembus masuk, kemudian baru melebur inti-intinya atau pronukleus jantan dan pronukleus betina gitu ya. Kemudian baru masuk ke bagian selanjutnya. Setelah fertilisasi tadi, itu nanti ada tahapan namanya gestasi. Kan udah jadi zigot. Artinya selanjutnya adalah hamil, ya kan? Kalau udah terbentuk zigot, berarti dia bisa jadi hamil. Nah, kehamilan ini adalah proses perkembangan mulai dari dia tahapan embrio sampai dia berubah menjadi janin gitu ya. Nah, proses ini bisa menyita waktu sekitar kurang lebih 38 sampai dengan 40 minggu ya, kurang lebih 9 bulan lah ya. Kalau 9 bulan kan 36, berarti kurang lebih 9 bulan lebih lah ya. Nah, jadi prosesnya gini, setelah terjadi fertilisasi tadi, maka zigot itu akan berubah ini. Setelah fertilisasi atau pasca fertilisasi, zigot akan tumbuh atau berkembang menjadi morula. Morula ini merupakan sel-sel bulat-bulat. Ya, ini nanti dibahas di kelas 3 SMA. Sel-sel bulat-bulat kayak bola-bola gitu. Kemudian morula akan berkembang menjadi blastula. Blastula ini merupakan tahapan lanjutan setelah morula pastinya ya. Kemudian baru blastula ini menempel nama lainnya implantasi, menempel pada bagian endometrium yang udah kita bahas di video sebelumnya. Di bagian dinding rahim paling dalam. Nempel di situ dia, implantasi. Lebih tepatnya, yang menempel itu namanya adalah blastosit. Ya, blastosit itu sering keluar di ujian. Tahapan apa? Menempel atau implantasi itu blastosit atau tahapan blastula. Setelah apa? Setelah fertilisasi pastinya. Nah, nanti blastula akan berkembang menjadi yang namanya gastrula.
ya gastrula. Nah, biasanya yang namanya tadi implantasi ini implantasi biasanya terjadi pada hari ke-5 sampai ke-8 setelah fertilisasi ya, setelah fertilisasi. Nah, selanjutnya blastula akan menjadi gastrula. Nah, gastrula itu merupakan tahapan lanjutan dari ya blastula ya. Ciri khas dari gastrula adalah terjadinya 3 lapisan, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Di mana masing-masing lapisan ini akan membentuk yang namanya sistem organ dari manusia ya. Sistem organ yang dibentukannya atau bagian yang dibentuknya adalah kayak ektoderm itu biasanya nanti akan ngebentuk yang bagian luar kan ekto luar ya kan. Kayak misalnya dia ngebentuk kulit, saraf ya kan, mata, hidung dan sebagainya. Kalau meso itu bagian tengah biasanya membentuk yang namanya kayak otot, tulang ya dan sebagainya, jantung, pembuluh darah ya. Endoderm itu bagian dalam, biasanya lebih ke arah yang paling dalam. Contohnya kayak sistem pernapasan, sistem pencernaan ya, pencernaan itu ya. Nah, itu namanya, semua itu namanya apa? Namanya ini semua disebut dengan organogenesis atau proses pembentukan organ. Nah, biasanya nanti sekitar minggu ke-8 maka embrio sudah dapat dikatakan janin. Kenapa dapat dikatakan janin? Karena semua organnya sudah terbentuk sempurna. Udah ada mata, udah ada kulit, semuanya udah ada jantung dan sebagainya ya. Itu minggu ke-8 sudah fix dikatakan dia janin. Nah, ketika sistem organ sudah terbentuk, maka nanti selanjutnya akan berkembang ya. Dan pada minggu ke-16 nanti dia akan terbentuk plasenta secara sempurna. Plasenta nama lainnya ari-ari. Nah, biasanya nanti akan dipelajari lagi gini, ciri-ciri orang hamil itu apa sih gitu kan ya. Ciri-ciri orang hamil itu biasanya, tanda-tanda orang hamil itu ada di urinnya itu. Urinnya mengandung hormon HCG. Makanya kalau dia tes PEG atau tes kehamilan, itu urinnya mengandung HCG. Karena dia mengandung HCG, maka terbacalah 2 garis kayak gitu ya. Dan kalau orang lagi hamil, nggak mungkin dia mens. Kalau mens ya bisa hancur dong bayinya. Kan bayinya nempel di mana? Nempelnya di rahim. Mens itu adalah rahimnya meluruh. Kalau rahimnya meluruh ada bayi, maka bayinya mati nanti ya. Maka ketika orang hamil, segala bentuk sekresi hormon untuk proses pematangan folikel, yaitu sel telur dalam ovarium itu dihambat dulu ya. Dan biasanya dia akan mengalami mual serta ngidam. Serta kalau semakin udah mulai umur kehamilannya udah mulai 9 bulan, 8 bulan, maka akan terjadi peningkatan frekuensi buang air kecil. Alias dia nggak bisa tahan buang air kecil. Kenapa? Karena rahimnya akan mendesak ke bagian ke bawah dekat vagina atau dekat kandung kemih sehingga kandung kemihnya kecepit dan dia nggak bisa nahan pipis gitu ya. Nah, selama perkembangannya, nanti yang namanya janin tadi akan membentuk beberapa lapisan pelindung. Jadi, ini gambarnya ya cukup ya sederhana lah ya. Beberapa gambar atau lapisan dari pelindung dari embrio selama tumbuh tadi ya. Nah, nanti ada namanya saccus vitellinus. Saccus vitellinus ini nama lainnya adalah kantong kuning. Ini fungsinya adalah sebagai tempat proses pencernaan. Jadi, pencernaan dan pernapasan untuk di awal-awal. Untuk awal-awal sebelum adanya namanya apa? Plasenta ya, sebelum adanya plasenta atau tembuni ya. Kemudian ada amnion. Amnion ini mana amnion? Ini amnion. Nah, ini amnion. Kemudian nanti ada rongga amnion. Ini amnion, ini rongganya sebelum ada janin ya. Ini amnion, ini rongga. Amnion. Amnion itu nama lainnya adalah air ketuban. Kamu tahu kan kalau orang mau melahirkan ketubannya udah pecah gitu ibaratnya kan. Air ketuban. Air ketuban ini buat apa? Air ketuban ini adalah fungsinya sebagai pelindung embrio. Pelindung embrio dari goncangan. Jadi ketika dia ibunya jalan ke sana, jalan ke sini itu kan biar nggak kena gesek dengan perut ibunya secara langsung, maka dilindungi dengan adanya cairan yaitu berupa amnion. Kemudian ada korion. Korion ini sifatnya adalah untuk mengeluarkan hormon-hormon, terutama hormon HCG ya. HCG fungsinya adalah merangsang progesteron untuk melakukan penebalan rahim atau endometrium. Allantois, ini allantois yang deket ini mengerucut di sini, allantois. Allantois ini adalah calon tali pusar ya. Jadi ini calonnya membentuk tali pusar. Ya. Yang memberi suatu hubungan antara ibu dengan janin nantinya. Makan lewat situ, minum lewat situ, napas juga lewat situ. Jadi ini awal-awal saccus vitellinusnya masih banyak, nanti akan hilang atau mengecil, digantikan dengan tali pusar gitu. Jadi pernapasan dan pencernaan serta segala hal tentang janin itu lewat ibunya. Nah, itu dia untuk proses perkembangan kehamilan. Jadi kehamilan tadi dimulai dari menempelnya blastosit pada bagian endometrium, kemudian berkembang menjadi ektoderm, mesoderm, endoderm, pembentukan organ sampai dia organnya fix menjadi organ full dan dia akan menjadi
janin gitu ya. Nah, selama perkembangan janinnya ini seperti ini, sebelum ada plasenta, dia akan masih embrio. Embrio menjadi janin, ini ada pertumbuhan atau pelapisnya. Karena embrio kan masih kecil, masih butuh perlindungan, sehingga harus butuh banyak lapisan-lapisan pelindungnya gitu ya. Dan yang terakhir, kalau udah terbentuk janin atau bayi, maka otomatis kalau dia sudah 9 bulan, maka akan mengalami tahapan yang namanya partus atau kelahiran, atau persalinan, atau proses kelahiran bayi. Proses kelahiran bayi ini otomatis dipengaruhi oleh hormon-hormon. Hormon-hormonnya ada banyak, yaitu seperti kayak relaksin, ini untuk proses relaksasi di uterus atau relaksasi uterus atau vagina, supaya meregang. Kemudian estrogen, oksitosin, CRH, dan sebagainya. Ini berfungsi untuk proses kontraksinya ya, kontraksi. Jadi kan selama proses persalinan itu kan yang namanya rahim ataupun vagina akan mengalami relaksasi dan kontraksi secara bersamaan. Jadi nggak selamanya kontraksi tapi ganti-gantian. Kontraksi, relaksasi, kontraksi. Jadi kurang lebih kayak gini. Nah, kayak gelombang ya. Nah, selama persalinan ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu dilatasi serviks, kelahiran bayi, dan pengeluaran plasenta. Persalinan atau dilatasi itu pembukaan. Jadi serviksnya itu kebuka. Ya kurang lebih dia sampai ngelebar 10 cm. Harus dipaksa ya, kebuka gitu. Nah, biasanya kalau ada kelainan pembukaan dilatasi serviks, maka pasien akan diarahkan untuk proses sesar ya. Nah, dilatasi serviks. Nah, dilatasi serviks ini bisa sampai berjam-jam ya. Jadi agak kasihan juga ya pelebaran serviks. Nah, saat pelebaran serviks ini nanti terjadi proses kontraksi yang sangat kuat alias sehingga ibunya itu kesakitan bahkan mual serta rasa ingin BAB yang cukup besar juga. Karena kan dia sekaligus mengedan ya supaya kebuka itu serviksnya. Nah, kalau udah kebuka serviksnya, maka nanti bayinya udah mulai akan bergerak ke bagian panggul. Ya, jadi janin akan mulai bergerak ke bagian bawah, mulai agak ke bawah, ruang panggul. Dan saat mengedan untuk mengeluarkan janin tadi itu, kepala janin akan mulai perlahan kelihatan pada bagian vagina. Kemudian vaginanya membuka, serta perineum akan meregang. Perineum adalah zona di antara vagina dan anus. Ini kalau udah dipelajari sebelumnya, jadi ini yang kakak tadi jelasin sebelumnya di video sebelumnya ya. Ini ada anus, ini vagina. Di antara vagina sama anus ada namanya bagian namanya ini perineum. Beberapa orang yang kalau dia nggak cukup lebar, maka perineumnya akan digunting atau disobek. Ya, untuk mempermudah keluarnya bayi. Cukup sakit ya, cuma yang disobek itu adalah yang dekat ke arah anus yang disobek atau digunting ya. Kalau udah kebuka, maka nanti bayinya keluar atau janinnya keluar dan nanti selanjutnya adalah proses pengeluaran plasenta. Proses pengeluaran plasenta ini akan keluar dengan sendirinya ya, kurang lebih sampai setengah jam bisa nyampe ya. Pengeluaran plasenta ini akan diikuti dengan pengeluaran darah. Jadi ini nanti akan keluar darah. Darah juga akan ikutan keluar, kurang lebih nyampe 100-200 cc tergantung keadaan orangnya saat melahirkan ya. Bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit ya. Nah, kurang lebih tahapan dari fertilisasi, gestasi, dan partus adalah demikian ya. Jadi konsepnya adalah dia kawin dulu atau bertemu dulu, terbentuk zigot, zigotnya nempel, berarti dia akan hamil. Hamil ada pertumbuhan dan perkembangan janin mulai dari embrio sampai dengan janin, sampai terbentuk janin beneran, kemudian udah gede, kemudian dilahirkan. Jadi dia fertilisasi, kemudian gestasi, kemudian partus gitu ya urutannya ya. Ini materi cukup panjang dan susah ya untuk dipahami karena ini ketiganya nggak bisa dipisahkan. Kalau habis fertilisasi ya gestasi, setelah gestasi ya partus, setelah fertilisasi ya hamil kemudian melahirkan gitu ya. Oke, cukup dulu dari video dari Kak Edi ya. Silakan jangan lupa untuk subscribe dan silakan share video ini jika menurut kamu video kakak untuk cukup bagus untuk belajar kamu dan teman kamu. Selalu pantengin Babysik Channel ya.